skor. Tambah-tambah lagi kaum muslimin sekarang ini sudah menakutkan. Loh, menakutkan kenapa? Sekarang ini yang punya HP, apalagi yang suka membuka YouTube, apa yang terjadi? Begitu buka, langsung yang nomor pinjol, pinjaman online. Ini gara-gara pinjol ini, ya, anak-anak muda, entah yang kuliah, entah yang sudah bekerja atau apapun, banyak yang terjerat oleh utang pinjol. Kelihatannya cuma foto KTP, tapi ingat itu akan menjerat orang-orang yang telah menggunakan pinjol tidak sedikit. Ada yang sampai bunuh, entah itu membunuh ibunya, membunuh kekasihnya, membunuh istrinya, dan lain-lain gara-gara pinjol. Kaum muslimin rahimahullah. Belum lagi saat sekarang ini subhanallah ada lagi selain pinjol, judi online. Pinjol tahun 2024 sekarang ini sudah memasuki 400 triliun kaum muslimin. Ini yang mengakibatkan keberkahan hidup, keberkahan waktu, keberkahan lain-lain dicabut oleh Allah. Karena apa? Karena orang sudah banyak hidupnya mengandalkan utang. Utang itu utangnya enak, tapi bayarnya kadang-kadang males. Belum lagi utang negara, belum lagi utang dosa-dosa BUMN. Mungkin di antara kita sudah tahu, utang bangsa Indonesia ke luar negeri sudah termasuk BUMN 27 triliun. Mau bayar pakai apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini tatkala sholat bareng sama jamaah sama Nabi, begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Rupanya lama-kelamaan Nabi tahu. Begitu tahu, tatkala mau kabur, di stop. Wahai Mama, kenapa kamu kalau sholat? Untuk berhenti berpikir kepada Allah. Lalu beliau menjawab, ya Rasul, aku kalau lama-lama di masjid, lama-lama di tempat bareng sama aku malu. Loh, kenapa malu? Bukankah kaum muslimin yang ada itu saudara kalian? Iya, tapi saya punya salah. Salah apa? Saya sama teman-teman kita belum bisa bayar kalau ketemu. Makanya orang yang banyak utang, kalau toh dia berjalan di depan rumah malu, ke arah selatan malu, ke arah timur malu, ke arah utara malu, sampai ke arah barat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Makanya orang yang banyak utang gak ada ceritanya akan hidup tenang. Maka dari itu mungkin kita punya utang, tapi asal jangan terlilit utang. Utang itu gak ada enaknya. Hidupnya akan selalu gak pernah tenang. Apalagi ditambah dengan uji. Jangan dilihat sekarang, oh itu bukan saya yang utang, tapi kalau dihitung-hitung rakyat Indonesia kalau sudah baru keluar dari hutang ibu sudah punya utang. Karena apa? Yaitu orang yang memimpin ialah terlalu mudah untuk mengambil pinjaman. Memang kalau pinjam enak, tapi bayarnya
Kok muslimin rahimahumullah. Dan itu yang saya inginkan. Sedangkan saat sekarang ini sudah banyak utang, tambah lagi banyak orang-orang yang korupsi. Orang yang korupsi itu biasanya orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai amanah untuk memimpin. Kalau orang pengangguran apa yang dikorupsi? Mungkin waktu aja, uang nggak bisa. Maka dari itu baru dari utang akhirnya menjadi menghalalkan segala cara. Belum lagi yang suka judi, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Taqwa ini kalau toh masih melakukan judi online, tinggalkan, gak ada enaknya. Mungkin saat itu dikasih mau supaya menang pertama, tapi waktu kedua, ketiga akan selalu dikerjain. Sudah di-set dalam mesin yang mereka punya. Gak ada judulnya orang yang main judi itu akan jadi kaya-kaya. Belangsak iya, bertengkar sama rumah tangga iya, bertengkar sama orang tua iya, maka tidak sedikit. Maka sekarang ini akhir zaman ini orang yang main utang itu legal maupun ilegal itu sudah sangat mengkhawatirkan. Andai kata di antara kita aja yang melakukan, coba berhenti taubat, jangan teruskan, justru Anda atau antum semua akan mendapatkan kesulitan. Bukan sekedar sulit di dunia akhirat. Maka tadi sahabat Abu Umamah tatkala di-stop sama Nabi, "Ala adulukum anta Allah." Apakah kamu mau aku tunjukkan doa kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang tidak terlilit hutang? Dengan senang hati ya Rasulullah, kayaknya beliau membacakan setiap apa yang dikatakan Nabi itu menjadi doa dan hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gelisah dan hazan, susah. Wa a'udzubika minal jubni wal buhli, dan aku berlindung kepadamu dari penakut. Jadi jubni penakut, dan minal jubni wal kasali, penakut dan pemalas. Dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang. Dan orang yang banyak hutang otomatis dia akan ditekan oleh banyak orang. Zaman sekarang nggak di mana-mana banyak debt collector yang kadang-kadang lebih galak daripada petugas. Kaum muslimin rahimahumullah. Setelah Abu Umamah diberikan penjelasan, diberikan doa oleh Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah nasibnya. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Maka dari itu, supaya kita tidak terlilit oleh utang yang bertumpuk-tumpuk, rubahlah hidupnya, jangan terlalu konsumtif. Hiduplah, terima apa adanya kona'ah. Kalau belum mampu, jangan maksain untuk ngutang sana, ngutang sini. Memang utangnya kadang-kadang mereka diberikan kemudahan, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan tidak bayar, hati-hati kaum muslimin. Pasti banyak orang yang akan mendatangi rumah kita bukan untuk silaturahim. Kadang-kadang baru sampai di pintu saja udah kejar-gedor, nggak lagi mengucapkan salam, tapi yang terjadi sumpah serapah, marah-marah.
akhirnya apa yang terjadi? Dari rumah tangga yang model begitu sama tetangga gak enak, apalagi sama keluarga. Yang jadi korban siapa? Anak-anak sendiri. Mudah-mudahan lewat mimbar Jumat yang singkat ini, marilah kita ingat bahwasanya jangan lakukan yang namanya pinjaman online maupun judi online. Dua-duanya akan merusak terhadap tatanan terutama rumah tangga sampai berikut-berikutnya dan seterusnya. Kalau kita ingin diberikan ketenangan oleh Allah SWT, hindari perkara-perkara yang sangat menakutkan akan terjadi di depan mata kita. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya, dan semoga jamaah Masjid At-Taqwa ini dihindarkan dari pinjaman-pinjaman yang sifatnya legal maupun ilegal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alam wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. واعلموا أن الله صلى على النبي وسلم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر دينا محمد واقتل من قتل دينا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك كفرك والظالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والخسر والقرى والبغي والغربة المختلفة والسجائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم
yadhkurkum fadhkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.